Ini agak unik. Kenapa Mas Daniel kok kemudian malah mendorong dan kemudian mengikhlaskan anaknya menjadi Muslim bahkan sejak bayi sudah diadzanin? Karena saya berpikir bahwa semua agama sebetulnya baik gitu loh, Pak Arief. Cuman anak-anak tidak pernah kemudian mengungkapkan perasaan betapa perasaan kepada bapaknya, misalnya bapak saya kok tidak sama ya imannya dengan saya, gitu pernah nggak? Sering apalagi yang paling kecil itu, aduh saya sampai papa minta maaf kalau sampai saat ini masih belum bisa jadi apa yang terbaik menurut kalian. Kali ini saya kedatangan seseorang yang sedang viral di media sosial maupun media mainstream. Orang Surabaya, usia 46 tahun, yang juga sebetulnya aktivis, dulu mantan wartawan, namanya Mas Daniel Lukas Rorong. Beliau ini begitu viral karena punya metode manajemen atau mengelola hubungan antar iman. Mas Daniel ini seorang Nasrani, orang Kristen, tapi istri dan anak-anaknya Muslim. Bahkan tidak hanya Muslim, anak-anaknya sekolahnya di pondok pesantren. Dan Mas Rongrong ini, Mas Daniel Rorong ini selalu mengantarkan ketika berangkat ke pondok dan juga kemudian ketika anaknya kembali dari pondok. Nah, selamat siang, selamat malam, selamat sore Mas Daniel. Saya panggil Mas Daniel aja ya. Iya, Pak Arief. Ya. Kebetulan saya juga mengagumi Pak Arief juga mulai dari dulu. Suka tulisan-tulisannya Pak Arief. Ya, saya kenal beliau dulu wartawan juga. Dulu pernah menjadi wartawan ketika saya juga wartawan. Kemudian kebetulan saya mengenal juga ibundanya yang Bu Sudarwati Rorong. Beliau pernah menjadi anggota dewan di DPRD Kota Surabaya dari Partai Damai Sejahtera tahun 2009 sampai 2014. Ya. Mas Daniel. Siapa Arief? Saya akan mulai dari satu hal yang jujur saja agak sulit dibayangkan oleh banyak orang. Bagaimana rasanya ketika istri dan anak-anak Mas Daniel itu memilih jalan iman yang berbeda dengan bapaknya? Ya, saya harus cerita dari mana ini berarti ya? Ya karena memang nggak tahu kenapa gitu Pak Arief. Saya dulu waktu masih muda gitu kan, memang menjalin hubungan dengan yang beda agama gitu kan. Terus sampai akhirnya nggak lanjut karena memang nggak bisa menemukan suatu keputusan gimana untuk lanjut gitu kan. Hingga suatu ketika saya dapat yang satu agama, terus pertunangan 3 tahun, tapi ternyata nggak bisa lanjut lagi gitu loh. Karena sesuatu hal akhirnya saya mikir ini kok seperti ini gitu kan. Saya nggak satu agama nggak bisa lanjut. Ketika udah satu agama ternyata tetap nggak bisa lanjut gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya pasrah. Di saat saya pasrah itu sekitar tahun-tahun 2007 itu masih zaman-zamannya chat zaman dulu itu MIRC Pak Arief. Yang dulu chatnya nggak ada fotonya. Sebelum BlackBerry itu ya? Iya, sebelum BlackBerry itu MIRC itu
yang chatnya ada ASL, PLS gitu kan, nggak ada fotonya segala macam, nickname yang apa nggak anu itu tiba-tiba saya chat sama salah satu nickname itu kok cocok gitu kan. Terus akhirnya kami bertemu, terus ya singkat cerita akhirnya 6 bulan aja kita menikah, pacaran, terus akhirnya menikah gitu loh. Saya di tengah kepasrahan saya waktu itu. Nah, nggak lama setelah menikah 1 tahun kemudian saya punya anak, terus nyambung lagi 3 tahun kemudian punya anak, dan 2015 terakhir punya anak gitu loh. Dan anak-anak ikut. Anak itu menyatakan kemudian, Pak, saya tak jadi Islam saja. Itu Enggak. Usia berapa? Enggak, emang dari awal memang saya mengislamkan mereka gitu malahan. Oh. Iya. Jadi Mas Daniel yang mendorong mereka untuk Islam, yang Mm-mm. ikut ibunya yang Iya. Muslim juga. Oh. Dan yang mengazani waktu itu ipar saya ketika mereka masih baru lahir. Oh, baru lahir itu sudah diadani gitu loh. Wow. Dan saya mengikhlaskan itu, malah mendorong gitu loh. Bukan saya ngomong ya anak ikut saya ya, enggak gitu loh. Saya malah mendorong mereka untuk. Kenapa? Ini agak unik. Kenapa Mas Daniel kok kemudian malah mendorong dan kemudian mengikhlaskan anaknya menjadi Muslim bahkan sejak bayi sudah diadzanin? Karena saya berpikir bahwa semua agama sebetulnya baik gitu loh, Pak Arif. Cuman nggak tahu kenapa saya kok orangnya memang mungkin karena didikan almarhum papa saya gitu loh, yang sangat-sangat demokrasi segala macam. Terus beliau juga termasuk yang Kristen yang taat tapi sangat-sangat pluralis juga seperti itu. Sehingga saya mewarisi itu dan menganggap semua agama itu baik gitu. Dan Papa itu awal, bukan pendeta ya? Tapi banyak yang menganggap pendeta, padahal bukan pendeta. Tapi beliau sangat memang religius. Nama lengkapnya berapa? Willem Matius Rorong. Willem Matius Rorong. Keturunan Manado. Kemudian ibu dari Nganjuk, Jawa Timur. Tapi karena saya lahir besar Surabaya, Manadonya hilang, saya nggak bisa bahasa Manado sama sekali. Manado KW saya. Hanya mewarisi marga aja. Marga aja. Anak-anak pakai marga nggak? Marga, tetap ikut marga saya. Gitu loh. Ada rorongnya semua. Gitu loh. Seperti itu. Kalau memang nikah sama seorang suku apa gitu kan, ikut papanya memang. Seperti itu. Jadi nama-namanya semuanya ada rorongnya gitu loh. Anak-anak tidak pernah kemudian mengungkapkan perasaan betapa perasaan kepada bapaknya, misalnya bapak saya kok tidak sama ya imannya dengan saya, gitu pernah nggak? Sering, apalagi yang paling kecil itu, aduh saya sampai geleng-geleng kualan ngatasi yang paling kecil yang usianya masih 10 tahun dan perempuan, cewek. Saya diajak debat sama anak ini. Karena yang paling kecil gitu loh, didebat, Papa, Tuhannya kok ada 3 gitu kan, ya Tuhannya kok itu usia beranak. 10 tahun. Sebelum 10 tahun malah udah sering diajak debat seperti itu. Jadi ya kayak waduh ini penerusnya Najwa Shihab ini kritis sekali gitu anaknya wartawan ini. aduh saya sampai kewalahan gitu kan. Terus ya saya jawab sesuai yang saya tahu gitu loh, seperti itu. Terus ketika saya nyebut dia, terus ngajak dia ke mall, waktu di parkiran saya kan biasanya montot gitu kan. Terus saya mau makan, berdoa menurut keyakinan saya gitu kan. Habis selesai, terus anak saya yang paling kecil, Pak bukan gitu doanya, doa makan tuh yang sesuai Islam itu kan, gitu yang saya sampai seperti itu gitu loh Pak Arif gitu loh. Jadi ya termasuk yang nomor 2 cowok gitu. Ayo Pak, sadat gitu kan. Saya cuman ya senyum aja gitu kan. Karena memang
nggak bisa Pak Arif gitu loh. Meskipun saya dari mendorong anak-anak mulai dari lahir ketika bayi, mendorong mereka untuk jadi Islam, saya nggak bisa kalau ikut mereka juga gitu loh. Ya karena masalah hati, masalah keyakinan kan nggak bisa itu. Kalaupun misalnya saya dalam konten-konten saya di IG maupun TikTok itu saya nggak pernah menulis kalimat tidak akan, tidak pernah menulis kalimat tidak mungkin. Saya selalu menulis belum bisa. Ya. Karena itu bukan wilayah. Bukan wilayah saya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Gitu. Ya siapa tahu ketika nanti anak saya kan sekarang yang pertama sama kedua mondok Pak Arif di Malang. Yang pertama cewek udah hampir 6 tahun mulai SMP, sekarang udah kelas 3 SMA. Terus yang cowok udah hampir 3 tahun ini SMP. Itu yang nomor 2 ini punya cita-cita pengen jadi ustadz nanti gitu loh. Terus nanti SMA ini lanjut mondok di tempat yang sama di SMP Aroma Tafid Putra Malang. Kalau yang cewek di SMA Aroma Putri IBS Kampus 2 di Malang juga, satu yayasan yang sama. Pilihannya sudah langsung mau ke Tafid ya, SMA Tafid. Iya, yang nomor 2 itu. Terus nanti SMA juga mau lanjut mondok di tempat yang sama. Terus ketika lulus nanti mau pengennya kuliah di Kairo Mesir gitu loh. Pengennya jadi ustadz gitu loh, seperti itu. Nah, siapa tahu nanti kalau dia jadi ustadz, terus dia yang mengislamkan saya kan. Ketika menyampaikan mimpinya, cita-citanya, dan kemudian plan untuk kehidupan berikutnya itu, Mas Daniel perasaannya bagaimana? Saya support. Maksudnya saya nggak menolak keinginan mereka, nggak menentang keinginan mereka, malah saya support gitu loh. Termasuk keinginan ketika mereka memutuskan untuk mondok masih kelas awal-awal kelas 6 SD, anak cewek itu ngomong ke saya, Pak nanti. Oh yang terakhir? Yang pertama. Oh yang pertama. Yang pertama. Itu namanya keinginan mondok sejak kelas 6 SD? Awal-awal kelas 6 SD, naik kelas 6 SD itu ngomong ke saya. SD kalau boleh di tahu. Di SD Alisat. Alisat Surabaya. Jadi putra-putrinya Mas Daniel itu sekolahnya di Al Irsyad ya. SD-nya ya. Yang pertama lulusan Alisat, yang kedua juga SD Alisat, yang ketiga pun sekarang masih sekolah di SD Alisat kelas 4 sekarang. Seperti itu. Jadi memang nggak cuma mengislamkan mereka mulai lahir Pak Arif, tapi saya juga mendukung mereka untuk memasukkan ke sekolah yang berbasic Islam gitu loh. Saking saya apa ya, susah saya ngomongnya nih. Itu karena kesadaran itu, ya. Itu karena kecintaan Mas Daniel kepada istri terutama, atau seperti apa? Sebenarnya istri juga yang mengarahkan mereka untuk masuk ke sekolah yang berbasic Islam gitu loh. Terus saya pun mendukung gitu loh, karena saya mikir mereka nanti kelak akan jadi penerus kita kalau dikasih pondasi dari awal sekolah yang berbasic agama misalnya, bagus gitu loh, akan jadi penerus yang luar biasa ke depan. Saya mikirnya seperti itu Pak Arif gitu loh. Apapun agamanya ya, tapi saya lebih mendukung mereka untuk sekolah ke Islam gitu loh. Dan ketika memutuskan untuk mondok pun saya ya awalnya sempat kaget karena memang nggak ada rencana untuk memasukkan ke pondok ketika SMP waktu itu. SMP kalau bisa waktu itu SMP negeri sih sebenarnya. Karena anak saya kan yang pertama memang atlet wusu junior gitu loh. Terus yang dia juga memproduksi 3 album anak-anak dan 24 video klip gitu loh. SMP-nya pengen saya masukkan negeri, tapi ketika memutuskan untuk mondok saya dukung gitu loh. Saya ajak survei ke Malang, ke beberapa pondok waktu itu, termasuk di Tretes. Oh tidak hanya satu ya, di awal itu sempat survei ke pondok-pondok ya? Iya, saya saking demokratisnya seperti itu gitu loh. Nggak memasukkan dia ke pondok ini, enggak gitu loh. Saya ajak ke beberapa pondok di Malang waktu itu. Jadi yang milih itu anak-anak sendiri? Iya, anak-anak sendiri juga. Saya pilihkan yang di Malang tuh beberapa pondok yang ya pondok kan ada yang
yang mahal itu kan, ada yang setengah, ada yang itu saya ajak dia ke sana semua gitu loh. Tidak ditanya Mas Daniel gitu enggak, karena mungkin mereka mengira saya Islam Pak Arif, kan saya berjenggot udahan gitu. Oh iya. mungkin mereka mengira saya Islam gitu, padahal saya berjenggot udah lama juga malah. Tapi dari sisi nama kan Daniel Lukas. Ya mereka mungkin mengira saya mu'alaf mungkin Pak Arif. Oke. Seperti itu, nggak ditanya gitu loh. Karena itu berjenggot itu disengaja nggak untuk Enggak juga. Memang saya berjenggot itu mulai tahun 2010 ketika anak saya yang Aura Diva yang pertama itu masih 2 tahun gitu loh. Entah kenapa saya memutuskan pengennya sebenarnya berjambang Pak Ari, pengennya berjambang gitu loh. Tapi karena saya sukanya natural, nggak mau pakai obat-obatan penumbuh rambut segala macam, alami, ya hasilnya cuma berjenggot aja gitu loh. Cuman ya gini aja gitu loh. Ya udah, saya piara sampai sengaja, sekarang. Wah ini karena anak-anak Muslim, biar saya kemudian diterima Muslim, paling tidak ada simbol. Enggak juga gitu loh. Enggak tahu, saya suka aja berjenggot gitu loh. Cuman saya mikir ya mohon maaf ya mungkin kalau saya salah ya. Kalau menurut saya sih jenggot bukan suatu identitas suatu agama tertentu sih gitu loh. Kalaupun ada yang menyebut itu identitas suatu agama tertentu ya nggak apa-apa gitu loh. Saya pun nggak apa-apa gitu loh. Saya nyaman aja dengan kondisi berjenggot gini gitu loh, malahan gitu loh. Seperti itu. Ya mungkin mereka mengira saya Islam, terus nama saya Daniel, mungkin saya mu'alaf gitu kan. Ya, nggak ada pertanyaan itu. Bapaknya Kristen. Enggak gitu loh. Dari awal ketika memasukkan anak-anak ke pondok itu nggak ada pertanyaan itu gitu. Mas Daniel, saya jujur aja, saya ini kan punya pengalaman mendapatkan cerita. Iya. Istri saya itu kan juga seorang Muslim, yang orang tuanya non Muslim. Oh, gitu kan. Ya, beberapa kali dia bercerita tentang bagaimana konflik batinnya menghadapi orang tua yang non Muslim. Misalnya contohnya, sebagai anak itu dia harus berbakti kepada orang tua. Tapi sebagai Muslim, dia ingin orang tuanya itu sama-sama juga di surga. Sesama di surga nanti, sesama Muslim. Paling tidak setelah meninggal secara Muslim. Dan itu kadang-kadang menangis sendiri. Nah, anak-anak sempat yang begitu-begitu enggak? Pernah cerita begitu enggak kepada bapaknya? Ya itu lah Pak Arif gitu. Aduh. Mohon maaf ini kalau kemudian itu menggugah. Ini pengalaman, ini saya sendiri juga ya. Ya. Ya itulah. Ya itu mungkin yang dirasakan oleh anak-anak saya seperti itu mungkin Pak Arif, yang sama seperti yang dialami oleh istrinya Pak Arif gitu loh. Cuman kan ya itu tadi kembali ke masalah hati gitu Pak Arif. Masalah hati, masalah keyakinan itu kan nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya kan? Ya. Istri saya itu mengalami konflik batinnya sejak SD-nya di SD Santa Maria. Kemudian bagaimana dia yang paling berat kata dia nih. Dan pasti ini akan juga dialami oleh anak-anak kita yang juga di posisi yang sama. Menurut dia yang paling berat itu adalah ketika menghadapi sikap anak-anak lain gitu terhadap dia ketika anak itu. Nah, misalnya. Tapi untungnya anak saya nggak sampai seperti itu juga. Maksudnya nggak sampai di tanda kutip dibully teman-temannya. Ayahmu kafir, ayahmu Kristen. Tidak sampai gitu ya. Nggak sampai seperti itu karena mereka kan tinggal di pondok di mana mereka juga teman-temannya ya nggak seperti itu juga gitu loh. Cuman akhirnya kan seiring berjalannya waktu kan mereka tumbuh dewasa Pak Arif. Dan saya ini Nasrani Pak Arif gitu loh.
Saya sekarang juga ketua dari sebuah organisasi Kristen di Surabaya. Saya jadi ketua, namanya Persatuan Warga Kristen Surabaya. Gitu loh. Saya jadi ketuanya gitu sekarang itu. Ya, saya sering Ibu udah 1 aktif, tahun. Ibu aktif juga. Iya, Ibu Di malah gereja jadi masih aktif. sangat, sekarang malah udah nggak ngurusi apa-apa, ngurusi Gereja. aja, lebih ke rohani di masa tuanya beliau sekarang. Mohon maaf nih, Ya, kemudian ketika Mas Daniel punya sikap terhadap anaknya yang mendukung keislaman mereka, bahkan kemudian bercita-cita jadi ustadz itu, ya. Ibu tidak pernah berkomentar. Enggak juga, gitu. Maksudnya ya karena mama dulu, mohon maaf ya Pak Arif ya, mama saya dulu Islam kan di Nganjuk kan, gitu loh. Di Nganjuk, terus ketika beliau SMP atau SMA saya agak lupa, beliau di sekolah Katolik, sehingga akhirnya beliau pindah keyakinan dari Islam ke jadi beliau nggak mempermasalahkan itu juga. Gitu. Ketika menikah pun sama istri yang berbeda agama juga nggak melarang, karena mereka juga mama juga kan itu ya nggak ada larangan juga dari mama, bahkan sampai sekarang pun nggak ada, dalam artian kan itu memang udah jadi tanggung jawab saya, udah terpisah dengan orang tua juga kan. Gitu. Hubungan cucu dengan nenek baik. tetap baik. Ya baik sampai sekarang. Dari awal memang nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Tapi ya memang ya itulah Pak Arif gitu loh. Saya kan udah 1 tahun ini sering ikut kajian Pak Arif gitu loh. Kajian Islam. Iya. Mulai. Jangan-jangan tanda-tanda untuk login itu. Ya itu nggak tahu Pak Arif. Saya kan ngikuti takdirnya gitu loh Pak Arif. Ya. Saya ngikuti takdirnya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba 1 tahun terakhir ini, mulai awal tahun lalu itu saya menghadiri kajian dari Ustadz. Waktu itu kajian pertama yang saya hadiri Ustadz Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki. Saya kan scroll di TikTok, oh bagus ini kajiannya beliau, adem, adem, menyejukkan gitu loh. Gak pernah saya mendengar kajiannya beliau itu yang di sosmed itu yang menghina agama lain, menjelekkan agama lain, nggak ada gitu loh, adem gitu loh, seperti itu. Terus yang kedua saya ikut kajiannya Ustadz Hilman Fauzi, seperti itu. Jadi saya udah ikut kajian-kajian tuh mulai Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Adi Hidayat juga saya ikut, terus Ustadz Irfan Rizky, terus pernah dengar Gus Baha? Gus Baha pernah, tapi belum pernah ikut saya. Gus Baha juga saya udah sering mendengar di sosmed juga, tapi belum pernah ikut. Kalau Gus Baha, Gus Idam juga udah mendengar, tapi belum pernah ikut. Tapi saya pengen juga gitu sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kok saya jadi akhirnya sering ikut kajian-kajian gitu loh Pak Arif gitu loh. Dan mereka pun nggak menyangka kalau saya seorang Nasrani. Ketika saya menghadiri kajiannya Ustadz Hilman Fauzi dan saya ada kesempatan untuk bertanya, pada kaget semua waktu itu ketika saya ngomong di depan mereka, saya seorang Nasrani. Ya kalau melihat penampilan Mas Daniel sih orang nggak mengira pakai ada jenggot, pakai baju takwa, kadang-kadang pakai. Ya nggak ada yang menyangka gitu loh, seperti itu. Yang istimewa juga Mas Daniel ini, yang saya tahu dulu ketika sering saya kadang-kadang pernah berkunjung ke rumah, di rumah ibu yang waktu itu ketika menjadi ketua DPRD, menjadi anggota dewan, itu tinggalnya di dulu kawasan kampung lokalisasi Kermil. Nah itu yang juga membentuk pribadi saya menjadi seperti sekarang ini Pak Arif gitu loh. Di mana saya bisa bergaul dengan siapapun, termasuk seorang PSK sekalipun Pak Arif gitu loh. Dan saya bukan malah menjauhi mereka, saya malah bergaul dengan mereka Pak Arif. Kebetulan saya kan tinggal di rumah yang satunya kan, di depan saya itu ada Wisma. Waktu itu masih buka ya, lokasi Kermil belum ditutup sama Pemkot. Saya duduk di depan rumah, saya lihat ada seorang PSK yang keluar dari Wisma, nyebrang ke sebelah rumah saya. Gitu loh. Saya tanya, Mbak mau kemana? Gitu loh.
mau nganu ke kos-kosan Dik, mau ngapain Mbak, mau sholat. Saya langsung madeg gitu, wah seorang PSK dia menyempatkan waktu itu sekitar jam 3, berarti kan sholat apa ya kalau jam 3 itu ya? Asar. Ya. Jam 3 sore. Iya. Ya, sholat asar. Seorang PSK gitu loh, dia menyempatkan waktu untuk sholat asar gitu kan. Saya mikir, oh dia nggak, walaupun profesinya PSK tapi dia nggak meninggalkan sholatnya gitu Pak Arif. Karena saya baru tahu kalau dia ternyata memang bekerja seperti itu karena terpaksa keadaan. Hingga akhirnya saya nggak pernah ketemu dia lagi, ternyata dia udah menikah gitu loh, sama orang kaya gitu loh, seperti itu. Ya kan kita nggak tahu apa yang terjadi sama hidup kita, termasuk saya sendiri gitu loh. Ke depan akan seperti apa saya juga nggak tahu. Saya hanya ngikuti takdirnya. Dimana saya seorang laki-laki yang tinggal di kawasan eks-lokalisasi, tapi ketika saya berkumpul dengan teman-teman, saya kan banyak teman-teman entertainment juga kan. Ketika saya berkumpul sama teman-teman di sebuah karaoke dewasa gitu kan mereka ditemani LC segala macam Pural itu kan. Saya enggak gitu loh. Saya enggak mau. Enggak mau gitu loh. Bahkan minuman keras pun saya tidak pernah ya. Tidak pernah. Merokok pun saya enggak pernah. Gitu. Seperti itu. Padahal saya tinggal di kawasan lokalisasi Pak Arif. Sehingga ketika teman-teman ditemani sama Pural, LC segala macam itu, saya sering tanya sama LC ini gitu. Kok manggil saya kok, dipikir saya Cina gitu kan, karena mata saya sipit padahal saya Jawa Manado kan. Kok sendirian, kok nggak temen sama yang lain? Enggak Mbak, makasih. Anu loh kok teman-temannya pada pegangan tangan, pelukan, cium-ciuman, kokonya nggak pingin. Enggak Mbak, makasih. Anu ya, kokonya homo ya gitu. Saya dipikir seorang homo gitu, padahal ya nggak pingin juga. Padahal saya tinggal di kawasan lokalisasi Pak Arif. Mas Daniel kan sekarang begitu populernya gitu, setelah kemudian viral di berbagai podcast dan media sosial gitu. Nah sebetulnya itu berpengaruh nggak terhadap Mas Daniel dan juga anak-anak istri gitu? Saya ini nggak Pak Arif, nggak menyangka gitu, dalam artian saya tuh sebetulnya hanya pengen berbagi kisah hidup aja antara anak ke pondok, terus menyebut mereka ketika liburan, terus setiap bulan kan kita dapat jatah untuk kunjungan pondok sebulan sekali, itu dijemput sebelum jam 7 pagi, boleh tiba keluar pondok dan harus kembali ke pondok sebelum jam 5 sore. Seperti itu. Hanya pengen berbagi kisah hidup aja, tapi nggak tahu kenapa kok akhirnya beberapa video saya viral gitu loh. Dan ya memang nggak menyangka juga sampai seviral itu gitu. Kalau kita lihat respon dari netizen itu kan ada banyak sekali yang berharap misalnya tentang wah ini Mas Daniel ini udah saatnya dapat hidayah nih gitu kan. Karena itu dia gitu kan. Terus ada yang ngomong, ayo Om saya tuntun kalimat syahadat asyhadu gitu kan, terus titik-titik gitu kan, seperti itu. Jadi ya saya berterima kasih gitu, dalam artian respon dari netizen sangat luar biasa mensupport saya dan keluarga gitu loh. Cuman kembali lagi ke masalah itu tadi Pak Arif, masalah keyakinan, masalah agama kan itu hak kita gitu loh. Siapapun nggak bisa memaksa. Itu bukan wilayahnya manusia. Iya. Di Kristen pun kan juga begitu kan. Iya. Itu sama. Wilayah yang kuasa kan. Iya. Dan itu pun ya saya nggak tahu gitu loh, kedepannya memang akan seperti apa? akan seperti apa saya juga nggak tahu gitu loh. Cuman saya saat ini memang lagi yaitu tadi menjalani takdirnya, terus menjalani proses yang memang ya sangat, ya dibilang berat ya berat, tapi ya ini sampai sekarang pun saya masih belajar yang
katanya ada ilmu ikhlas gitu Pak Arif. Itu yang masih saya pelajari. Ikhlas itu menerima kenyataan secara total. Ya. Oke, kenyataan anak saya Muslim semua meskipun saya beda iman. Nah, menerima secara total itu, apakah kemudian itu menerima totalnya itu sampai saya seperti ini Pak Arif. Ya saya sampai ya tahu apa namanya, ya tahu resikonya. Misalnya saya tetap nonis seperti sekarang, ketika nanti anak saya menikah bukan saya yang jadi wali, misalnya seperti itu saya, terutama yang perempuan. Iya, sampai sekarang saya masih ya belajar itu Pak Arif. Gitu. Tapi ada pikiran kemudian ada perasaan bahwa saya punya anak perusahaan, punya anak perempuan. Nah nanti kalau menikah itu pengen kemudian mewali. Enggak juga gitu loh. Saya masih ya itu tadi ikhlas gitu loh. Ikhlas sudah gitu loh. Saya mengikuti apa yang dari atas gitu loh. Kalaupun misalnya tetap saya tetap nonis sampai mereka nikah pun dan saya nggak bisa jadi walinya ya nggak apa-apa gitu loh Pak Arif. Seperti itu. Ataupun nanti sebelum nikah mereka saya login gitu kan ya nggak tahu juga gitu nggak tahu juga, saya ikuti takdirnya itu loh Pak Arif. Salah. Jadi ya itu saya memang pasrah gitu Pak Arif, ikhlas gitu apapun yang terjadi gitu. Termasuk ketika nanti misalnya saya pun meninggal dalam keadaan masih nonis pun ya nggak apa-apa gitu loh. Kan seperti pamannya Nabi gitu kan yang mendukung perjuangannya Nabi Muhammad sampai akhirnya dia tetap meninggal dalam keadaan bukan Islam kan. Ya itu mungkin gitu loh. Seperti itu. Yang saya seorang Nasrani mensupport anak-anak menjadi seorang santri dan jadi ustadz nantinya ya mungkin kejadian yang dialami pamannya Nabi Muhammad terulang ke saya gitu loh. Ya nggak tahu saya gitu loh Pak Arif. Mas Daniel itu baru usia 46 tahun gitu, masih mudah-mudahan masih panjang dan bisa menyaksikan anak-anaknya menjadi orang gitu kan. Apalagi yang nomor 2 itu akan masuk di SMA Tahfidz, berarti nanti akan menghafalkan Al-Quran. Sekarang masih di pondok yang Tahfidz itu. SMP-nya. Sudah hafal berapa juz kalau boleh tahu? Yang kemarin saya dapat tanya ke anak saya 5 juz. Besok April tanggal 16 atau berapa itu wisudanya. Wisuda untuk tahfidznya. Tahfidznya itu 5 juz. Memang targetnya 5 juz untuk satu angkatan yang SMP itu. Ini luar biasa untuk seorang putranya Mas Daniel. Jujur saja misalnya saya waktu kecil itu ibu saya bercita-cita agar saya kuliah di Al-Azhar. Tapi saya tidak mondok, saya tidak bisa ngaji, saya tidak bisa ngaji lah masih. Saya pernah diajari kitab dasar oleh ayah saya gitu. Tapi bahwa anak putra seorang non-Islam memilih jalurnya sendiri sejak kecil dan bercita-cita menjadi ustadz, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan Mas Daniel mendukungnya. Nanti kalaupun sudah, saya doakanlah untuk sampai menyaksikan cita-cita anaknya terwujud. Dan saya akan hadir di tengah-tengah jamaahnya anak saya dan akan berada di barisan saf paling depan untuk mendengarkan kajian dari anak saya ketika nanti dia jadi dai ustadz nanti seperti itu. Dan saya pernah saya mengantarkan anak saya sholat di Masjid Al-Akbar. Di depan Masjid Al-Akbar kan ada baliho besar, itu biasanya ada penceramah siapa yang akan mengisi di situ. Saya ngomong ke anak saya, nanti suatu saat namamu akan ada di situ. Baliho itu, Ustadz Divo, seperti itu. Nama lengkapnya siapa yang nomor 2? Divo Aprilio Langkirorong.
namanya ada Apriliunya karena lahirnya di bulan April ya. Saya ngomong seperti itu. Divo, nanti suatu saat namamu ada di baliho ini, Ustadz Divo kasih ceramah di sini. Kita sampai amin seperti itu saya. Kita aminkan ya doanya Pak Asdanel ini terhadap anaknya. Saya luar biasa. Mas Daniel, tentu kan ini kan ada problem bagaimana mengelola perasaan ketika kemudian dalam satu keluarga itu berbeda-beda iman. Dan tentu mengelola itu pasti up and down. Jadi kadang-kadang sangat emosional, kadang-kadang tidak. Dan momentum kemudian untuk seperti itu kan banyak. Jadi misalnya Mas Daniel pasti kemudian merayakan hari-hari besar Nasrani. Anak-anak dan istri merayakan hari-hari besar Islam. Termasuk kalau Lebaran, puasa. Nah kalau kemudian pas puasa gitu, bagaimana? Apa yang kemudian terjadi? Kalau pas Natalan gitu, apa yang terjadi? Saya itu termasuk yang ini Pak Arif gitu loh. Saya termasuk kebetulan kan rumah kami kan dekat sama musola sama masjid Pak Arif. Ketika ada suara azan gitu kan waktunya sholat, saya ngomong ke anak saya, tuh waktunya sholat tuh udah dan ayo segera wudu. Sampai seperti itu gitu loh. Ketika saya ada di rumah ya posisinya. Ada anak saya. Oh, yang mengingatkan anak-anak. Iya. Terus semakin kesini kan mereka semakin besar kan. Terus mereka ya bukan bantah sih tapi guyon gitu loh. Ayo Pak, sholat sekalian Pak gitu. Ikut wudu sekalian gitu. Sampai seperti itu Pak Arif gitu loh. Dan di rumah saya tuh kalau Natal tuh nggak ada pohon Natal gitu loh. Malah di rumah saya itu nggak ada ornamen-ornamen seperti salib, seperti yang berbau Kristen itu nggak ada Pak Arif. Saya malah memasang kaligrafi, masang yang quote-quote yang berbau yang Islam sampai seperti itu Pak Arif. Tapi kalau berkunjung ke nenek nggak apa-apa, ya tetap ada kan di nenek kan pasti ada. Natal gitu diajak ke nenek juga. Iya. Ya nggak ada masalah sebenarnya untuk hari-hari besar kan nggak ada. Membawa hadiah juga nggak kalau Natal kan selalu? Oh enggak ya. Di tempat kami nggak ada tradisi yang kado Natal gitu nggak ada kalau kan itu memang seperti itu. Nah, ketika Lebaran kemarin pun juga saya ke rumah mertua juga di Lamongan kebetulan nggak jauh itu ya kalau mengucapkan gitu. Kalau saya lihat di komentar-komentar netizen itu kan ada yang mengajak, mau menuntun Mas Daniel syahadat. Nah tadi kemudian anak-anak kan bercerita, ayo Pak sholat sekalian gitu kan. Ada nggak kemudian pernah suatu saat tiba-tiba anak, Pak ayo tak tuntun syahadat gitu? Ya itu anak yang kedua sama ketiga khususnya. Udah sering seperti itu sekarang gitu loh. Ya saya ngomong nggak bisa, ini kan masalah keyakinan. Sama seperti Papa menghormati keyakinanmu, mendukung, mensupport kalian untuk mondok segala macam, nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi memang ya apa ya, nggak bisa Pak Arif gitu loh. Karena memang belum ada hidayah mungkin ya gitu loh, atau itu hak prerogatif yang atas lah. Saya tinggal ngikuti takdirnya aja gitu. Seperti itu. Jadi memang nggak bisa, siapapun nggak bisa gitu loh. Nggak yang akan gitu loh. Rasanya cinta dan keimanan itu sesuatu yang berbeda ya. Iya. Mencintai itu tidak harus sama dalam hal keimanan. Betul. Dari keyakinan dan ya terlepas tanda kutip ada stigma yang kadang-kadang membuat saya aduh kok gini gitu loh, seperti itu. Yang kalau seorang Nasrani kan katanya nggak boleh kalau menikah sama Islam segala macam, dianggap ini itu kan ada stigma seperti itu juga. Cuman kan mereka nggak tahu proses yang saya alami Pak Arif. Saya tuh mengikuti proses istri saya yang awalnya nggak berhijab. Sekarang istri berhijab sekarang? Iya, dulu itu nggak berhijab. Ketika menikah segala macam sebelum kenal saya itu nggak berhijab.
terus akhirnya berhijab dan sekarang berpakaian gamis syar'i, itu saya mengikuti prosesnya Pak Arif. Wow. Jadi netizen segala macam itu nggak tahu proses yang saya alami, kami lalu itu nggak tahu gitu Pak Arif gitu loh. Jadinya ya udahlah gitu loh, ya apa gitu loh. Cuman ya memang ini ya nggak bisa gitu loh, maksudnya. Aduh, saya kadang-kadang juga kok gini gitu loh yang harus saya lalui gitu Pak Arif. Cuman ya wes sampai akhirnya ya itu tadi, anak saya misalnya menikah dan saya nggak bisa jadi walinya, ya nggak apa-apa. Mas Daniel, saya kira ini persoalan yang barangkali bukan hanya Mas Daniel yang mengalami, dan ke depan akan makin banyak keluarga yang seperti itu, yang harus berhadapan tentang keragaman keyakinan. Dan saya kira manajemen bagaimana mengelola perasaan di antara keluarga terdekat yang dicintai, yang berbeda iman itu menjadi sangat penting. Karena itu kuncinya sih memang kayaknya lebih ke arah harus ada yang mengalah dan harus ada yang ikhlas, Pak Arif. Karena kalau nggak ada ini mungkin istilahnya tidak mengalah kali ya. Tanda kutip gitu loh. Maksudnya tanda kutip. Jadi, dalam artian bahasa bisa menerima. Ikhlas dan menerima tadi yang lebih aneh ya. Karena kalau mengedepankan ego ya selesai gitu loh. Jadi konflik konflik gitu loh. Ya. Dan nggak akan bertahan sampai sekarang. Tahun ini berarti 19 tahun saya Pak Arif. Berapa tahun? 19 tahun kan. 19 tahun. Sejak menikah ya. Sejak menikah gitu. Seperti itu. Dan ternyata ada komen-komen di postingan saya yang lebih dari itu malah, nanti 25 tahun, 30 tahun gitu. Jadi memang ya ini fakta gitu loh. Cuman ya itu. Terakhir Mas Daniel, tentu kan setiap ayah itu punya mimpi terhadap anak-anaknya. Anak pun juga punya mimpi terhadap orang tuanya. Tapi sekarang karena saya berbicara dengan Mas Daniel, jadi kira-kira harapan terhadap anak-anaknya yang utama sekarang ini apa? Iya. Mungkin di kesempatan kali ini mungkin ya Pak Arif ya, saya harus menyampaikan juga ya permohonan maaf ke istri saya, ke anak-anak saya gitu loh. Papa minta maaf gitu. Kalau sampai saat ini masih belum bisa jadi apa yang terbaik menurut kalian gitu. belum bisa memenuhi keinginan kalian gitu, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kalian, bisa jadi imam buat kalian untuk sholat berjamaah gitu kan. Iya Papa minta maaf gitu loh. Kalaupun misalnya nanti Papa juga meninggal dalam keadaan masih nonis pun, yang tidak Islam pun ya ini takdir yang harus Papa lalui gitu, Arif. Ya, karena memang ya siapa sih yang meminta takdir yang seperti ini, kan nggak ada juga gitu. Cuman ya
ya ini yang harus saya lewati. Jadi kalaupun misalnya sampai akhir hayat pun saya masih dalam keadaan nonis pun, saya udah titip pesan ke anak saya yang cowok. Kan saya punya anak 3, 1 cowok satu-satunya, yang 2-nya perempuan. Saya bilang ke anak saya, namanya Divo, nanti misalnya ya umur kan gak ada yang tahu gitu kan, kalaupun papa nanti sewaktu-waktu dipanggil duluan gitu dan papa siap dan meninggal dalam masih nonis pun, papa titip mama, titip kakak Aura, titip Ati Aira, nanti kami akan jadi imamnya mereka, seperti itu. Mas Daniel, ya jalan hidup itu bukan kita yang menentukan. Kita manusia hanya bisa berikhtiar, apalagi itu soal keyakinan, soal keimanan. Itu kalau dalam Islam ada konsep hidayah, itu prerogatifnya yang maha kuasa. Karena itu kita hanya bisa mengikuti apa yang kemudian menjadi ketentuan dari yang atas. Tapi paling tidak dari Mas Daniel kita bisa mendapatkan banyak pelajaran bagaimana bahwa rasa cinta itu tidak harus kemudian memiliki keimanan dari orang yang kita cintai. Mas Daniel adalah contoh seorang bapak yang istri dan anak-anaknya muslim, bahkan bisa disebut muslim taat, bahkan mereka sekolahnya di sekolah-sekolah Islam dari kecil dan juga bercita-cita menjadi ustadz. Ini sangat luar biasa. Dan kemudian Mas Daniel yang non-Islam mensupport sepenuh hati dengan rasa cinta untuk masa depan anak-anaknya. Saya ingin mengucapkan selamat atas kemampuan Mas Daniel di dalam manajemen hati kepada anak-anak dan istrinya. Saya kira teman-teman juga bisa mendoakan apapun yang terjadi kepada Mas Daniel dan keluarganya, apalagi kepada cita-cita anak-anaknya. Doa yang terbaik, ya. Apapun nanti itu. Ya, kita kan tidak boleh mendikte Tuhan juga. Saya kira sampai di sini perbincangan kita. Nanti kita ketemu di tempat lain, di waktu yang lain. Makasih Mas Daniel. Makasih. Makasih.